Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Indah Puspitasari, dan saat ini saya merupakan salah satu dosen di program studi Sarjana Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha Bandung. Saya mengampu beberapa mata kuliah di Fakultas Psikologi, di antaranya aplikasi teori psikologi dalam industri dan organisasi, dasar-dasar coaching, observasi dan wawancara, psikologi kewirausahaan, pengembangan diri dan karir, serta pengembangan organisasi. Video ini merupakan pernyataan unjuk kerja saya sebagai dosen dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran, atau yang biasa kita sebut dengan istilah PDD UKTPT bidang pengajaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengembangan organisasi. Mata kuliah pengembangan organisasi merupakan salah satu mata kuliah dalam ranah industri dan organisasi. Saya sendiri merupakan dosen psikologi dengan keahlian khusus pada ranah psikologi industri dan organisasi, sehingga materi mengenai pengembangan organisasi ini menjadi salah satu materi keahlian saya. Dalam perkuliahan di ranah psikologi industri dan organisasi, mahasiswa kami ajarkan untuk memahami dan menerapkan konsep teori psikologi dalam setting industri dan setting dunia kerja. Mata kuliah pengembangan organisasi ini diberikan kepada mahasiswa semester 6 dengan bobot 2 SKS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah pengembangan organisasi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diajarkan untuk memahami mengenai konsep pengembangan organisasi atau yang biasa kita sebut dengan organizational development. Mahasiswa juga diajak untuk memahami mengapa perusahaan atau organisasi perlu melakukan pengembangan organisasi. Selain itu, mahasiswa juga diajarkan untuk melakukan diagnosa permasalahan yang terjadi di dalam organisasi, serta bagaimana melakukan perubahan di dalam organisasi secara terencana sebagai bentuk intervensi dan implementasi dalam program pengembangan organisasi. Dalam mata kuliah pengembangan organisasi terdapat 4 capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui apa yang dimaksud dengan pengembangan organisasi, mengapa perlu dilakukan pengembangan bagi organisasi, dan bagaimana melakukan diagnosa permasalahan yang dihadapi di dalam organisasi, serta bagaimana melakukan perubahan terencana sebagai implementasi dari pengembangan organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami mengapa organisasi perlu melakukan pengembangan dan bagaimana langkah-langkah melakukan pengembangan organisasi serta melakukan diagnosa organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan hasil diagnosa organisasi terhadap perancangan intervensi dalam pengembangan organisasi. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisa efektivitas desain intervensi. Teknik pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari delivery, interaksi, dan juga assessment.
Pada delivery, materi yang kami sampaikan ada beberapa, yaitu yang pertama mengenai konsep dasar pengembangan organisasi. Dalam materi ini, kami menjelaskan mengenai definisi pengembangan organisasi, karakteristik pengembangan organisasi, serta sejarah evolusi pengembangan organisasi. Kemudian, pada materi yang kedua, dijelaskan mengenai praktisi pengembangan organisasi. Pada materi ini, mahasiswa diajak untuk mempelajari mengenai siapa yang dapat menjadi praktisi pengembangan organisasi dan kompetensi apa yang dibutuhkan bagi praktisi maupun pendidik dalam pengembangan organisasi, serta etika profesi sebagai praktisi pengembangan organisasi. Pada materi yang ketiga, kami menjelaskan mengenai alasan dan tujuan kegiatan pengembangan organisasi, perbedaan antara pengembangan organisasi dan change management, serta pengembangan yang bersifat terencana dan juga general model dalam organizational development. Pada materi yang keempat, kami menjelaskan mengenai efektivitas organisasi dan gap analysis. Selanjutnya, dalam materi kelima, dijelaskan mengenai proses pengambilan data untuk melakukan diagnosa organisasi. Pada materi yang keenam, disampaikan hasil diagnosa organisasi. Kemudian pada materi yang ketujuh, dijelaskan mengenai program pengembangan dalam organisasi yang terdiri dari entering, contracting, diagnosing, collecting data, designing intervention, managing change, dan evaluation and institutional. Yang kedelapan, ada sharing mengenai praktek pengembangan organisasi saat ini. Yang kesembilan, mengenai designing intervention. Dan yang ke-10, project untuk melakukan designing intervention. Dalam proses interaksi selama perkuliahan, dilakukan dengan menggunakan beberapa sarana. Yang pertama, menggunakan LMS Universitas Kristen Maranatha, yang kami sebut dengan aplikasi Morning, dengan alamat morning.maranatha.edu. Dalam LMS tersebut, kami secara lengkap mencantumkan rancangan pembelajaran, tata tertib materi pembelajaran, tugas, bahan kuliah, kuis, maupun juga soal ujian kami sampaikan secara online. Kemudian dilakukan juga pembelajaran yang bersifat sinkronus dalam bentuk live synchronous learning atau pembelajaran tatap muka. Dosen bertemu secara langsung dengan mahasiswa di kelas. Selain pembelajaran yang bersifat live synchronous learning, terdapat juga virtual synchronous learning, khususnya ketika kami mengundang praktisi pengembangan organisasi yang tidak bisa hadir secara langsung di kelas. Yang ketiga, pembelajaran juga dilakukan secara asinkronus, yaitu melalui video-video pembelajaran, forum diskusi, maupun pembelajaran secara mandiri dengan bentuk penugasan yang diberikan kepada mahasiswa. Assessment yang diberikan kepada mahasiswa dalam mata kuliah ini terdiri dari 2 bentuk. Yang pertama adalah kuis yang dilaksanakan selama 2 kali dengan bobot penilaian 40%. Kemudian yang kedua adalah project based learning yang terdiri dari laporan akhir mengenai diagnosa dan intervensi organisasi, penilaian keaktifan,
dan kontribusi individu dalam pengerjaan project based learning. Nilai project based learning ini adalah 60%. Seluruh poin penilaian sudah kami sampaikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan, yaitu pada pertemuan pertama. Selain itu, dosen juga menyampaikan tata tertib perkuliahan agar menjaga kegiatan belajar di kelas berlangsung secara tertib dan terarah. Seluruh mahasiswa diminta untuk memahami dan menyepakati kontrak pembelajaran mata kuliah pengembangan organisasi pada awal pertemuan kami. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyaksikan video pembelajaran pengembangan organisasi pada salah satu materi pembelajaran, yaitu Designing Intervention. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi semuanya. Oke, kita sekarang hari ini akan masuk dalam materi yang baru ya. Jadi kemarin pertemuan-pertemuan yang di sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa? Ayo. Diagnosa organisasi. Kita sudah belajar bagaimana melakukan diagnosa, kemudian menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam organisasi. Ada berapa level? 3. Oke, apa saja? Organisasi, individu, kemudian grup. Oke, ada 3 permasalahan atau gap yang mungkin terjadi di dalam organisasi, baik di level individu, grup, maupun organisasi. Hari ini kita akan belajar di materi selanjutnya setelah kita mendiagnosa suatu organisasi, ini ada penyakit apa, maka apa yang akan kita lakukan? Intervensi apa yang kita akan lakukan untuk bisa menyembuhkan organisasi tersebut, begitu ya, dalam tanda kutip menyembuhkan organisasi tersebut. Sudah dibuka morningnya? Sudah di-download materinya? Sudah dibaca? Belum. Oke, ya nggak apa-apa. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari materi mengenai bagaimana mendesain intervensi. Jadi setelah proses diagnosa selesai, maka kita akan masuk ke dalam materi bagaimana cara kita memberikan intervensi yang tepat kepada organisasi. Ini adalah capaian pertemuan kita untuk hari ini, ya. Yang pertama, nanti mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan mengenai apa itu hakikat dari intervensi. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan tipe-tipe intervensi yang digunakan dalam konsep OD dan masing-masing karakteristiknya. Kemudian yang ketiga, mampu mengidentifikasi jenis-jenis intervensi pada setiap tipe intervensi. Kemudian yang keempat, mampu menganalisa penggunaan desain intervensi yang efektif sesuai dengan diagnosa yang dilakukan pada komunitas di masing-masing kelompok. Dan yang terakhir, mendiskusikan kontingensi-kontingensi yang perlu dipertimbangkan untuk membuat desain intervensi yang efektif pada komunitas atau kelompok. Ini adalah capaian pembelajaran. Hari ini kita akan belajar secara konsepnya, secara teori mengenai desain intervensi, kemudian kalian akan mendapatkan tugas nanti untuk membuat desain meneruskan dari kemarin yang sudah kalian lakukan, intervensinya sudah diagnosanya sudah dilakukan untuk organisasi, kemudian kalian akan mematangkan desain apa yang sesuai untuk organisasi yang kalian ambil datanya, gitu ya. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai apa itu intervensi organisasi, mungkin Anda yang tahu kira-kira kalau saya menyebutkan kata intervensi organisasi apa yang terbayang? Ada yang mau coba jelaskan?
Silakan. Apa yang kalian bayangkan ketika saya menyebutkan kata intervensi organisasi? Oh, bentar, satu-satu ya. Oke. Kalau yang saya bayangkan tuh mungkin lebih ke cara-cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah di organisasi itu atau mungkin mengembangkan organisasi itu. Oke. Mencari cara-cara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di organisasi atau juga kalau organisasi tidak bermasalah mengembangkannya begitu ya. Oke. Baik, terima kasih. Ada lagi? Silakan, Jen. Mungkin langkah-langkah perubahan yang fokus ke behavior sih mungkin ya. Oke. Langkah-langkah perubahan yang fokus ke behavior karyawannya. Oke. Langkah-langkah perubahan yang fokus ke behavior karyawannya ya. Jadi ada dua, bagaimana kita memberikan intervensi untuk menyelesaikan permasalahan di dalam organisasi, dan ini masukan atau pendapat dari yang dikemukakan oleh James adalah bagaimana mengembangkan atau merubah behavior dari karyawannya ya. Jadi dari dua penjelasan yang disampaikan oleh teman kalian ini sudah cukup tepat ya. Nanti kita akan membahas lebih mendalam bagaimana sebetulnya arti dari intervensi dalam OD ini ya. Jadi yang pertama, intervensi dalam OD seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, adalah serangkaian kegiatan, tindakan dan peristiwa yang dimaksud untuk membantu meningkatkan efektivitas dari organisasi ya. Kita ingat bersama kemarin ya, dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa di dalam organisasi permasalahan yang banyak muncul adalah adanya gap. Ya, organisasi tidak bisa berfungsi secara optimal, target belum bisa terpenuhi secara optimal, ada gap dari kinerja yang diharapkan dan kinerja yang aktual. Nah, ketika ada gap ini, maka perlu serangkaian tindakan, perlu serangkaian kegiatan untuk membantu meningkatkan kinerja atau efektivitas dari organisasi. Selanjutnya, intervensi organisasi itu juga bentuk dari perencanaan tindakan yang berasal dari diagnosa yang cermat untuk menyelesaikan masalah tertentu. Ingat, kemarin kita sudah belajar di dalam beberapa kali pertemuan bagaimana membuat diagnosa secara cermat. Ya, bagaimana kita membedakan apakah ini simptom ataukah ini sumber masalah. Ya, dan memang membuat diagnosa cermat itu mudah atau sulit? Hah? Susah, betul ya. Membuat diagnosa yang cermat itu ternyata tidak mudah, ternyata cukup sulit. Sedangkan ketika diagnosa kita tidak cermat, bisa saja intervensinya menjadi tidak tepat. Ya, jadi fondasi yang utama adalah buat diagnosa yang cermat, kemudian memberikan intervensi yang tepat. Nah, intervensi OD bervariasi dari program yang terstandar atau juga program-program khusus yang dikembangkan secara spesifik sesuai dengan permasalahan yang ada di organisasi. Jadi ini seperti kita memberikan pengobatan begitu ya kepada seseorang. Orang bisa kita berikan obat yang sifatnya generik, umum, sudah ada, terstandar. Oh, kalau sakit kepala kita beri obat sakit kepala X gitu ya, mereknya saya nggak mau sebut merek gitu ya. Atau kita berikan pengobatan-pengobatan yang spesifik sesuai dengan penyakit yang diderita orang tersebut. Jadi contohnya kalau kita bicara di dalam organisasi ada intervensi yang mungkin sudah umum atau bisa kita gunakan di mana-mana. Misalnya kalian waktu aplikasi PIO masih ingat Anjap? Masih ya? Ada yang sudah lupa? Anjap, ayo. Anjap masih ingat kan? Apa itu Anjap, ayo? Oke, analisa jabatan. Nah,
form analisa jabatan itu ada yang terstandar yang banyak digunakan, misalnya contohnya dari Hay. Ya, itu adalah form untuk analisa jabatan yang menjadi benchmark dan digunakan secara internasional begitu ya. Tetapi ada beberapa perusahaan yang memodifikasi analisa jabatan. Jadi tidak menggunakan form dari Hay tetapi menggunakan sendiri sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Ya, jadi intervensi OD bisa menggunakan intervensi yang sifatnya sudah terstandar, tetapi bisa juga menggunakan intervensi yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Nah, ini adalah 4 tipe intervensi OD yang akan kita pelajari hari ini. Ya, nanti ini bisa jadi acuan untuk kalian untuk mengerjakan tugas. Ya, minggu depan kan kalian akan ada tugas untuk meneruskan dari perusahaan yang kemarin saya sudah diagnosa, intervensinya apa ya idealnya gitu ya, atau yang paling tepat apa. Jadi ada 4 tipe dari intervensi OD. Yang pertama adalah Human Process Intervention, kemudian yang kedua adalah Techno-Structural Intervention, Strategic Change Intervention, dan Human Resource Management Intervention. Ya, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama adalah Human Process Intervention. Apa yang kalian bayangkan ketika kita bicara yang diintervensi adalah human prosesnya? Ayo, kemarin sebenarnya sudah terpetakan. Ada juga beberapa dari organisasi yang kalian petakan ya, yang kalian ambil datanya itu ada masalahnya di Human Process Intervention. Proses antar individu itu apa saja contohnya? Proses komunikasi, betul. Ada komunikasi, ada apa lagi contohnya? Teamwork, betul. Ya, itu adalah bagaimana human itu berinteraksi. Ya, yang menjadi permasalahan di dalam organisasi, ya, ketika kita bicara human process intervention adalah permasalahan yang terjadi. Kinerja dari organisasi tidak bisa optimal karena proses antar individu yang ada di dalam organisasi tersebut tidak berjalan secara optimal. Kemarin saya lupa dari organisasinya siapa ya yang komunikasinya tidak berjalan baik gitu. Organisasinya siapa ya? Saya lupa, kan ada ya yang masalahnya di komunikasi antar individunya, antar pengurusnya tidak ada komunikasi yang baik. Nah, ini komunikasi, kemudian leadership, tidak ada leadership program, begitu ya. Misalnya seperti ini adalah disebut dengan human process intervention. Ya, jadi permasalahan di dalam organisasi yang terjadi karena interaksi antar individu tidak berjalan secara efektif. Sehingga konsultan misalnya ya, konsultan atau perusahaan perlu melakukan intervensi dalam pola relasi antar individu. Bentuknya seperti apa? Ada 3 ya. Yang pertama adalah proses consultation, kemudian third party intervention, dan team building. Mungkin kalian kalau dengar ini yang paling familiar yang ini ya, team building ya. Oke, saya akan menjelaskan satu-satu. Proses consultation itu apa? Jadi ini adalah proses konsultasi untuk membantu anggota kelompok mendiagnosa keberfungsian kelompok dan mempersenjatai dengan solusi. Ya, hubungannya, interaksinya ada disfungsi, tidak optimal, maka ada pihak yang melakukan konsultasi, ya, sehingga dijelaskan nih, oh sebetulnya komunikasinya ini tidak berjalan efektif karena ini, begitu. Ya, kita menjelaskan kenapa proses interaksi yang terjadi di dalam perusahaan tersebut, di dalam organisasi tersebut tidak bisa berjalan secara efektif. Kemudian yang selanjutnya adalah third party intervention, ya. Intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
Kapan intervensi ini diberikan? Ketika terjadi permasalahan atau konflik. Ya, kalau yang tadi hubungannya tidak efektif. Kalau yang ini ketika di dalam organisasi kinerja tidak tercapai dengan baik karena adanya konflik antar individu. Jadi bentuk solusinya seperti apa? Bisa resolusi konflik, bisa menjadi penengah untuk antar pihak atau antar unit yang sedang berkonflik. Ya, jadi ada pihak ketiga yang menjadi pihak netral untuk menyelesaikan permasalahan konflik yang terjadi antar pihak. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah team building. Ini adalah bentuk intervensi untuk meningkatkan kekompakan begitu ya, secara sederhananya. Ini adalah bentuk intervensi untuk meningkatkan kekompakan, bagaimana agar antar individu di dalam kelompok bisa mengerjakan tugas secara efektif bersama-sama. Gitu ya. Nah, biasanya di dalam team building ini kita menemukan atau konsultan biasanya menemukan ketidakefektifan proses kerjasama. Ya, bisa saja tidak ada permasalahan, tidak ada konflik, tidak ada yang saling ribut, tidak ada. Tetapi proses kerjasamanya tidak efektif. Sehingga diberikan intervensi bentuknya team building. Ya, kemudian yang kedua, jadi yang pertama adalah interaksi antar individu ada masalah. Nah, yang kedua, permasalahan kinerja yang terjadi di dalam organisasi terjadi karena di dalam organisasi sistemnya ada masalah. Ya, jadi sistem organisasi ini yang membuat organisasi tidak bisa berjalan secara efektif. Intervensi yang bisa dilakukan apa? Contohnya structural design, downsizing, dan re-engineering. Mana yang sudah cukup familiar? Belum semua? Oke, berarti kita akan bahas secara mendetail satu-satu ya. Jadi ada 3 intervensi untuk teknostruktural ya. Jadi kita melihat bahwa memang di dalam perusahaan produktivitas ini terjadi karena desain pekerjaan, struktur organisasi, desain sistem dalam organisasi itu belum cukup optimal. Justru desain itu yang membuat organisasi tidak cukup agile, organisasi tidak bisa memenuhi kinerjanya secara optimal. Yang pertama struktural, ya. Terbayang ya Anda gambarnya, struktur organisasi. Jadi ketika organisasi memiliki struktur tertentu itu justru membuat dia tidak bisa berjalan efektif. Mungkin ini pernah saya jelaskan di awal-awal pertemuan kalau kalian ingat ya. Ketika misalnya organisasi berubah visi misinya. Ketika organisasi mencantumkan salah satu value-nya misalnya ya, dulu tidak ada, kemudian dia membuat value baru yaitu inovasi. Atau di dalam visi misinya dia ingin melakukan inovasi. Maka mungkin struktur organisasi yang dulunya berbentuk hierarki tidak lagi tepat. Kalau inovasi strukturnya hierarki panjang dan lebar seperti ini, staf nih